Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang operasi hitung campuran. Nah, sebelum kepada contoh soal, di sini Bu Tami akan membacakan dulu ada notes tentang urutan kekuatan tanda. Ini harus kalian pahami baik-baik ya. Yang pertama, pengerjaan dalam tanda kurung harus didahulukan. 2. Operasi perkalian dan pembagian sama kuat, jadi kerjakan dari kiri dahulu. 3. Operasi penjumlahan dan pengurangan sama kuat, jadi kerjakan dari kiri dahulu. Dan yang terakhir, yang keempat, operasi perkalian dan pembagian lebih kuat daripada penjumlahan dan pengurangan, jadi perkalian dan pembagian harus didahulukan. Nah, baik anak-anak, untuk lebih memahami urutan tanda tadi, nah di sini Bu Tami berikan contoh nih, misalnya ya. Kita lihat di sini ada 6 ditambah 5 dikali 6 dikurangi 6 dibagi 2 sama dengan titik-titik. Nah, pasti kalian mengerjakan itu dari kiri dulu kan, menjumlahkan dulu kan dari sini ya, sesuai dengan urutan ini. Seperti ini nih contohnya, 6 ditambah 5 dulu 11, kemudian dikali 6 dikurangi 6 dibagi 2. Kemudian setelah itu 11-nya dikalikan 6 ya. 66 dikurangi 6 dibagi 2. Kemudian dikurangi hasilnya 60 dibagi 2 sama dengan 30. Nah, jika anak-anak mengerjakannya seperti ini, maka ini salah ya. Jadi kita harus ingat urutan tanda yang tadi di note sebelumnya, di slide sebelumnya. Karena di sini ada tanda penjumlahan, perkalian, pengurangan, pembagian di sini berkumpul. Ingat, yang paling kuat itu adalah tanda kali dan bagi, maka kita harus mendahulukan perkalian dan pembagian terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, contohnya di slide berikut ini. Berikutnya, nah di sini bisa kita lihat 6 ditambah 5 dikali 6 dikurangi 6 dibagi 2. Ini soal yang sama dengan slide sebelumnya ya. Nah, maka anak-anak, yang pertama kalian kerjakan itu adalah perkalian dulu. Nih, coba yang dimerahin nih sama Bu Tami ya. 5 dikali 6 dulu. Kemudian 6 dibagi 2 dulu. Jadi yang dikerjakan perkalian dan pembagian dulu. Karena perkalian dan pembagian itu lebih kuat dibanding penjumlahan dan pengurangan. Seperti itu ya. Setelah kita kerjakan perkaliannya, kan 5 kali 6 30 nih ya, 30. 6 ditambah 30, terus 6 dibagi 2-nya juga dikerjakan dulu pembagiannya, jadi 3. Kemudian dijumlahkan dulu. Jika ada penjumlahan dan pengurangan berkumpul seperti ini, maka yang dikerjakan dari sebelah kiri gitu. Tidak mesti penjumlahan dulu yang dikerjakan, tapi yang didahulukan yang dari sebelah kiri dulu saja. Jadi ini 6 ditambah 30, 36, kemudian dikurangi 3, maka hasil yang betul itu adalah 33. Nah, ini merupakan jawaban yang benar ya. Jadi sekali lagi, anak-anak harus perhatikan urutan tandanya ya. Oke, berikutnya di sini Bu Tami juga ada contoh soal lagi nih. 10 dikali 15 dibagi 3 ditambah 2. Nah, ini caranya. Ayo, yang mana dulu yang dikerjakan? Ingat, ada kali, ada bagi, ada tambah nih di sini. Berarti yang didahulukan itu adalah perkalian dan pembagian dulu ya. Oke, kita mulai. 10 dikali 15 dulu berapa? 150, betul. Nah, hasil perkalian tadi kita bagi 3 ini nih. Dibagi 3. 150 dibagi 3 berapa? Adik-adik, anak-anak bisa menggunakan bagi kurung. Coba dikotret dulu, 150 dibagi 3. Udah ada ya di sini jawabannya ya, bisa dilihat. 50. Kemudian setelah perkalian dan pembagian diselesaikan, maka tinggal dijumlahkan gitu. 50 ditambah 2 sama dengan 52. Nah, ini jawaban yang benar ya. Oke, berikutnya contoh lagi. Bu Tami kasih contoh lagi ya. Nah, di sini ada, ini nih ada soal yang ada dalam kurungnya nih. 5 ditambah 3 dikali 8 dikurangi 8. Nah, ini 5 ditambah 3-nya itu dikurungin. Jadi anak-anak kan pasti, Bu Tami kan tadi katanya kalau ada perkalian
harus didahulukan dikerjakannya ya. Nah, berbeda dengan soal ini ya. Jadi kalau misalkan anak-anak mengerjakannya dari perkalian dulu, contohnya seperti ini nih. 5 ditambah 3 dikali 8 dikurangi 8. Jadi di sini anak-anak mengerjakan yang dikalikan gitu ya. 5 ditambah 24 dikurangi 8. Nah, ini tuh salah anak-anak. Karena kenapa yo? Karena di sini di soalnya itu sudah ada instruksinya. Jadi maksud ada tanda kurung ini maksudnya anak-anak harus kerjakan yang di dalam kurung dulu. Jadi kalau beda lagi kalau misalkan tidak ada kurungnya, pasti Ananda harus mengerjakan yang perkaliannya dulu begitu. Jadi anak-anak harus teliti. Kalau misalkan di soalnya polos tidak ada tanda kurung, maka utamakan perkalian pembagian, kemudian penjumlahan pengurangan. Tapi kalau misalkan di soalnya itu udah ada tanda kurung, maka instruksinya Ananda harus ikuti. Jadi harus mengerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Seperti itu ya. Contohnya seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. 5 ditambah 3 dikali 8 dikurangi 8. Ini soal yang tadi ya. Nah, ini yang dikerjakannya yang di dalam kurung dulu. 5 ditambah 3 sama dengan 8. Kemudian baru dikalikan 8. 8 dikali 8. Ya, dikurangi 8. Kemudian kalikan dulu. 8 dikali 8 64. Dikurangi 8 hasilnya 56. Nah, ini baru jawaban yang benar. Begitu ya, anak-anak. Nah, jadi ingat tadi tentang urutan kekuatan tanda. Coba Ananda simak lagi, baca lagi, pahami baik-baik ya. Kemudian setelah memahami urutan tanda tadi, anak-anak silakan kerjakan latihan soalnya. Jeng. Nah, ini ya. Carilah hasil operasi hitung campuran berikut. Nah, di sini anak-anak kerjakan 6 soal ini. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan Bu Tami ya. Ingat, pokoknya kalau misalkan ini nih, kayak contoh nomor 1 nih ya, ini polos tidak ada kurungnya, maka yang dikerjakan itu adalah kali dulu, kemudian dibagi, kemudian dikurangi. Oke? Tapi beda halnya dengan nomor 5 nih, ada kurungnya. Berarti walaupun ada perkalian, di sini yang harus dikerjakan dulu adalah yang di dalam kurung ya. Nah, mungkin sekian dari Bu Tami. Untuk hari ini kita belajar tentang operasi hitung campuran. Semoga anak-anak semua memahami materi hari ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.